Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi pokok bahasan mata pelajaran fikih di MTS dan atau MA kelas 8 semester 1. Nah, saya tidak sendiri, saya bersama Syafira Putri Rahayu akan menjelaskan tentang ketentuan sujud syukur dan sujud tilawah, praktik sujud syukur dan tilawah, hikmah ibadah puasa, ketentuan ibadah puasa, tata cara melaksanakan puasa, ketentuan zakat mal dan zakat fitrah, ketentuan pelaksanaan zakat, dan demonstrasi pelaksanaan zakat. Baik, saya akan menjelaskan tentang ketentuan sujud syukur dan tilawah. Dari sujud syukur dulu. Sujud syukur itu artinya sujud yang dilakukan karena semata-mata mendapatkan nikmat dari Allah atau telah mendapatkan suatu hadiah atau terhindar dari mara bahaya atau lain sebagainya yang telah memberikan keselamatan kepada kita ketika kita terhindar dari mara bahaya. Nah, dengan membaca bacaan sujud syukur ini kita lakukan dalam keadaan tertentu. Bahkan dianjurkan untuk mengungkapkan syukur dengan bersujud yang disebut dengan sujud syukur. Jadi sujud syukur ini sujud yang dilakukan karena mendapatkan nikmat atau karena terhindar dari bahaya atau musibah. Nah, berdasarkan hukumnya dan dalil sujud syukur ini, bersyukur kepada Allah ini wajib kita sebagai hambanya. Namun dengan sujud syukur ini hukumnya adalah sunnah dari sabda Rasulullah yang artinya dari Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk atau sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi yang menganggap sebagai hadis hasan. Namun ada hadis lain yang juga mengatakan bahwa dari Abdurrahman bin Auf bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aku bertemu dengan Jibril alaihissalam, lalu ia memberikan kabar gembira kepadaku dengan berkata, sesungguhnya Rabbmu telah berfirman, barang siapa yang mengucapkan sholawat kepadamu, maka akan mengucapkan sholawat kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadamu, maka akan mengucapkan salam kepadanya. Mendengar hal itu, aku pun bersujud kepada Allah karena bersyukur kepadanya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Nah, syarat dari sujud syukur ini ya, tentunya suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian maupun tempat, menghadap kiblat sebagaimana salat, jika tidak mengetahui arah kiblat pun tidak apa-apa, lalu kemudian menutup aurat. Lalu rukun sujud dari sujud syukur ini adalah niat, yaitu menyegerakan sujud syukur, kemudian takbiratul ihram, kemudian sujud sambil membaca doa sujud, kemudian duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud, lalu kemudian salam dan bangun dari sujud, dan ini dilakukan secara tertib. Lalu kemudian sujud tilawah. Sujud tilawah ini adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat tersebut disebut ayat sajadah. Jadi ketika ayat sajadah tersebut dibaca, baik orang yang membaca atau yang mendengarkannya disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah, sujud ini boleh dilakukan dalam sholat ataupun di luar sholat. Sujud tilawah ini hukumnya sunnah
dilakukan untuk menyatakan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus pengakuan bahwa diri kita adalah makhluk yang sangat lemah. Hanya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Lalu ayat-ayat sajadah ini bisa kita jumpai dalam Al-Quran. Ada 15 ayat sajadah yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surat Al-A'raf ayat 206. Yang kedua ada di surat Ar-Ra'd ayat 15. Lalu ada di surat An-Nahl ayat 49-50. Lalu ada di surat Al-Isra ayat 109. Lalu ada di surat Maryam ayat 58. Lalu ada di surat Al-Hajj ayat 18 dan 77. Ada lagi di surat Al-Furqan ayat 60, di surat An-Naml ayat 25-26, surat As-Sajadah ayat 15, surat Asyad ayat 24, surat Al-Fussilat ayat 37-38, surat An-Najm ayat 62, surat Al-Insyiqaq ayat 21, surat Al-Alaq ayat 19. Lalu syarat dari sujud tilawah ini yaitu suci dari hadas dan najis, sama seperti sujud syukur, lalu menutup aurat dan kemudian menghadap kiblat, lalu setelah mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Dan kemudian rukun dari sujud tilawah ini adalah niat melakukan sujud tilawah, kemudian takbiratul ihram, kemudian sujud sekali diawali dengan bacaan takbir, kemudian duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud, kemudian salam lalu tertib. Untuk niat dari sujud syukur, di situ ada nawaitus sujuda asyukri sunnatan lillahi ta'ala, dan bacaan sujud syukur ini adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bisa juga membaca sajadah wajhiyya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bil haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu bi ahsanul khaliqin. Dan kemudian untuk sujud tilawah itu sendiri bacaannya sama seperti sujud syukur, sajadah wajhiyya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bil haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu bi ahsanul khaliqin. Lalu masuk ke pembahasan tentang puasa. Puasa ini sendiri memiliki arti menahan, maksudnya menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Untuk syarat-syarat dan rukun puasa, syaratnya adalah syarat wajib puasa ini adalah Islam, balik, berakal, kuasa, ada kekuatan kuat untuk melaksanakan puasa, dan berada di tempat tinggal. Kemudian syarat sahnya puasa, Islam mumayyiz, dapat membedakan yang baik dan yang buruk, suci dari hadas dan najis, kemudian suci dari haid dan nifas, kemudian tidak dalam hari-hari yang dilarang untuk berpuasa seperti hari Idul Adha, hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri, hari raya Tasyrik, kemudian hari Syak 30 Sya'ban yang tidak terlihat bulan hilal pada malamnya. Kemudian rukun puasa yaitu niat menahan diri dari niat pada malamnya, yaitu setiap malam ada sabda Rasulullah, yaitu barang siapa yang tidak berniat puasa pada malamnya sebelum terbit fajar, maka tiada puasa baginya. Hadis riwayat 5 orang ahli hadis. Kecuali puasa sunnah boleh berniat pada siang hari, asalkan sebelum zawal atau matahari condong ke barat. Lalu yang kedua, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Lalu hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa tentunya makan dan minum yang disengaja,
memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut, terus muntah yang disengaja, lalu bersetubuh, terus keluar mani dengan sebab mubasyarah, bersentuhan kulit tanpa alas, haid, nifas, gila, murtad, karena orang kafir tidak sah dalam melakukan ibadah. Lalu ada berikut beberapa hikmah dari menjalankan ibadah puasa. Yang pertama, tanda terima kasih kepada Allah, karena semua ibadah mengandung arti terima kasih kepada Allah atas nikmat pemberiannya yang tidak terbatas banyaknya dan tidak ternilai harganya. Didikan kepercayaan, didikan perasaan belas kasih terhadap fakir miskin, dan menjaga kesehatan, juga melatih melawan hawa nafsu, kemudian mengajarkan untuk hidup sederhana. Hikmahnya menjaga kesehatan juga, melatih diri membiasakan istiqomah dalam beribadah, kemudian memperoleh kenikmatan sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Putri Rahayu dari kelas PAIN semester 5 dengan nomor induk mahasiswa 2011946. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mas Faris Munimadi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang tata cara melaksanakan puasa. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan puasa. Tentunya yang pertama adalah niat dalam berpuasa. Niat ialah syarat sah puasa dan syarat sah ibadah lainnya, bagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yang memiliki arti, sesungguhnya setiap amalan hanyalah tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanyalah mendapatkan apa yang ia niatkan. Nah, atas dasar hadis tersebut, maka seorang muslim harus memperhatikan niat menjadi tolak ukur diterima tidaknya suatu amalan. Suatu niat berasal dari hati dan diwajibkan bagi seseorang yang akan berpuasa untuk berniat semenjak malam harinya, yaitu setelah matahari terbenam hingga terbitnya fajar subuh. Tata cara yang kedua adalah memperhatikan waktu pelaksanaan puasa. Sesuai syariat, waktu puasa dimulai dari terbitnya fajar subuh hingga berakhir ketika matahari tenggelam. Allah SWT telah menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Tata cara yang ketiga adalah melaksanakan makan sahur. Kegiatan makan sahur ialah suatu hal yang disunahkan dalam syariat Islam menurut jumhur ulama. Bahkan Rasulullah SAW sangat menganjurkan hal tersebut dan mengabarkan bahwa pada makan sahur terdapat berkah di dunia maupun di akhirat. Lalu juga menjadikan makan sahur sebagai salah satu syiar Islam yang sangat agung yang membedakan kaum muslimin dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Tata cara yang terakhir yaitu ada berbuka puasa. Waktu berbuka puasa ialah ketika matahari sudah tenggelam dan malam tiba. Maka saat itu, seorang muslim disunahkan untuk menyegerakan membatalkan puasa ketika waktunya sudah tiba. Karena seorang muslim akan tetap berada dalam kebaikan jika ia menyegerakan berbuka puasa walaupun hanya meneguk air putih. Merupakan suatu amalan yang sangat mulia dan mendapatkan pahala yang besar apabila seseorang memberikan makanan buka puasa kepada saudaranya yang sedang berpuasa juga. Poin yang berikutnya adalah ketentuan zakat mal dan zakat fitrah. Menurut bahasa, zakat berarti tumbuh, berkembang, subur, atau bertambah.
Makna tumbuh, berkembang subur atau bertambah di sini menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta. Pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Zakat juga berasal dari kata zakah yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, kebersihan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Pada sebab ini, kita akan membahas tentang 2 poin. Yang pertama yaitu ketentuan zakat mal, dan kedua ketentuan zakat fitrah. Menuju poin yang pertama, ketentuan zakat mal. Mal berasal dari bahasa Arab yang artinya harta atau kekayaan. Ialah segala hal yang diinginkan manusia untuk disimpan atau dimiliki. Sedangkan menurut Islam, harta ialah sesuatu yang boleh atau bisa dimiliki dan digunakan serta dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, zakat mal ialah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, baik secara zat maupun instansi perolehannya tidak bertentangan dengan syariat agama. Menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqh Uz-Zakah, zakat mal meliputi zakat atas simpanan emas, perak, dan barang berharga lainnya, zakat atas aset perdagangan, hewan ternak, hasil pertanian, hasil olahan tanaman atau hewan, hasil tambang dan tangkapan laut, hasil penyewaan aset, hasil jasa profesi, dan hasil saham dan obligasi. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001, zakat mal meliputi emas, perak, dan logam mulia lainnya, uang dan berat berharga, perniagaan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan jasa dan rikas. Adapun syarat harta yang terkena kewajiban zakat mal ialah sebagai berikut. Yang pertama, kepemilikan penuh. Yang kedua, harta halal dan diperoleh secara halal. Yang ketiga, harta dapat berkembang. Yang keempat, mencukupi nisab. Yang kelima, bebas dari hutang, mencapai haul atau dapat digunakannya saat panen. Untuk penghitungan zakat mal, ketentuan serta tata cara penghitungannya nanti bisa dibaca di makalah ya. Lanjut pada poin berikutnya, yaitu ketentuan zakat fitrah. Sebelum kita mengetahui ketentuan zakat fitrah, kita harus mengetahui tentang pengertian zakat fitrah terlebih dahulu. Zakat fitrah ialah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan pada Idul Fitri. Selain untuk mensucikan diri setelah menunaikan ibadah di bulan Ramadan, zakat fitrah juga dapat dimaknai sebagai bentuk kepedulian terhadap orang-orang yang kurang mampu, sebagai wujud berbagi kebahagiaan serta kemenangan di hari raya yang dapat dirasakan oleh semua orang. Zakat fitrah wajib dilaksanakan oleh setiap jiwa dengan syarat beragama Islam dan memiliki kelebihan rezeki atau kebutuhan pokok. Besarannya beras atau makanan pokok sebara 2,5 kg atau setara dengan 3,5 liter per jiwa. Zakat fitrah ditunaikan sejak awal Ramadan dan paling lambat dilakukan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sementara itu, penyalurannya kepada mustahik atau penerima paling lama dilakukan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Oke, di sini saya akan menyampaikan poin yang terakhir, yaitu demonstrasi pelaksanaan zakat. Demonstrasi pelaksanaan zakat ialah implementasi dari pelaksanaan zakat itu sendiri kepada masyarakat. Nah, di Indonesia sendiri kita kan sudah dinaungi oleh Basnas. Jadi kita itu akan membahas tentang bagaimana tata cara pelaksanaan zakat dari dimulainya ketentuan zakat sampai zakat itu diterima oleh mustahik. Nah, untuk demonstrasi pelaksanaan zakat fitrah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu perhatikan makanan sehari-hari. Zakat diambil dari makanan sehari-hari. Oleh sebab itu perlu memperhatikan dan mengingat-ingat makanan apa saja yang sering dikonsumsi sehari-hari oleh keluarga. Bila setiap hari makan nasi, berarti makanan pokok yang perlu dizakatkan adalah beras. Selain dengan beras, zakat biasa dibayarkan pakai uang tunai dengan nominal harga yang setara dengan beras. Yang kedua adalah orang yang perlu membayarkan zakat. Orang yang perlu membayar zakat adalah diri sendiri. Namun bila ada tanggungan keluarga, perlu juga membayarkan zakat untuk mereka. Lalu yang berikutnya adalah temukan amil yang terpercaya. Tata cara membayar zakat di bulan Ramadan selanjutnya adalah mencari dan menemukan amil yang dapat dipercaya agar pelaksanaan zakat dapat
laksanakan dengan baik dan diterima oleh orang yang tepat. Poin yang berikutnya adalah niat membayar zakat. Niat membayar zakat adalah nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardhu ta'ala, yang memiliki arti aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Yang berikutnya adalah menyerahkan zakat kepada amil. Nah, zakat yang kita bawa bisa langsung diserahkan dalam bentuk beras atau uang tunai kepada petugas yang sudah ada di masjid atau sudah ada di tempat pelaksanaan zakat. Nah, setelah melaksanakan banyak proses tadi, maka tugas yang terakhir ialah kita harus ikhlas dan tidak pernah mengungkit nominal zakat yang sudah dibayarkan. Sekian materi dari saya dan Mas Faliswani Suniwadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.